Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Abdalina, guru SDN 001 Letung Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Izinkan saya memaparkan hasil kegiatan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Sarmatua Pardosi dan pengajar praktik saya Bapak Arif Eko Wahyudi. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai semua itu, salah satunya adalah dengan mengembangkan budaya positif. Sekolah merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam membentuk manusia berkarakter dan beradab. Tujuan: dengan menerapkan budaya positif menjadi pembiasaan pada murid, dapat mengembangkan sikap berbudi pekerti dan berkarakter positif, dan dapat menimbulkan motivasi intrinsik murid yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang diambil bersama murid dan mampu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dapat mengembangkan karakter positif pada murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu: pertama, memberitahukan kepada kepala sekolah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mensosialisasikan budaya positif kepada warga sekolah. Kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan terkait budaya positif. Ketiga, memaparkan tentang budaya positif kepada warga sekolah. Dukungan yang saya butuhkan adalah partisipasi kepala sekolah beserta warga sekolah, juga orang tua, untuk membiasakan budaya positif di sekolah, dan juga sebagai role model bagi murid dalam menanamkan budaya positif di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Berikut kegiatan diseminasi di sekolah tentang budaya positif. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita tadi. Baiklah Bapak Ibu, sungguh manis buah semangka, warnanya merah bila dibelah. Sebelum acara kita buka, mari bersama ucapkan bismillah. Mawar kuntum tumbuh melata, saya tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya ucapkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Letung, Ibu Muriana, dan Bapak Ibu guru hebat semua yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan beserta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi penerang alam, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu, boleh. Kira-kira Bapak Ibu budaya positif.
budaya positif tadi yang bukan tadi boleh budaya sikap baik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. sikap baik. Bintang. Terus ada lagi. Kemudian kenapa harus kenapa penting diwujudkan? Kenapa penting diwujudkan? Dia implementasikan di sekolah. Karena disiplin. Menumbuhkan Sebagai fondasi awal murid menciptakan pendidikan yang berpihak pada siswa. murid. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan positif yang berkembang di sekolah yang pihak anak murid. Jawabannya itu sudah mendekati, berarti sudah bisa menjelaskan. Kenapa penting? Karena dapat menumbuhkan karakter murid yang dapat merangsang motivasi intrinsik murid untuk menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, berbudi pekerti umur. Ini motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari dalam diri. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep utama budaya positif. Ada 5. 2, 3, 4, 5, 6. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi sebagai seorang pendidik ini harus kita tahu, harus kita ketahui Bapak Ibu. Oke, kita bahas satu-satu. Paradigma belajar. Paradigma belajar itu perubahan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Paradigma belajar kita selalu berubah. Ya. Yang pertamanya berpusat kepada teacher menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Baik. Nah, perubahan paradigma baru dalam hal yang membangun budaya positif. Menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Di sini berpikir tentang manusia kalau kita murid kita. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin positif. Kira-kira kalau mendengar disiplin nih Bapak Ibu, terbayang apa di benak kita? Disiplin. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Disiplin. Ada hubungan dengan hukuman dia? Ada ya, berhubungan dengan. Kalau namanya disiplin ada hubungan dengan hukuman. Baik. Kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, ya kan, teratur, kepatuhan, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal sungguh berbeda. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Baik, kita lanjut. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya mempunyai disiplin yang kuat yang berasal dari diri sendiri. Nah, apabila tidak mempunyai motivasi yang berasal dari diri sendiri atau internal atau intrinsik, maka diperlukan motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Tidak nyaman maka hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena ini takut dihukum, takut tidak merasa nyaman. Itu motivasi manusia yang dasar. Nih, yang dasar. Oke.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, termasuk motivasi manusia yang agak seringkan lebih di atas yang pertama tadi. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, makanya dia termotivasi. Ya, ada imbalannya. Nah, ya, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira 3 motivasi ini mana Bapak Ibu yang sesuai? Yang ketiga ya, ini. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti mereka melakukan karena nilai mereka yang ini hargai. Contoh, misalnya aku mau buat ini biar diriku bisa pandai, biar diriku bisa mendapatkan ilmu. Misalnya satu contohnya dari Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Orang-orang yang mempunyai motivasi intrinsik yang bisa sampai duduk di sini dan mengikuti kegiatan ini. Jadi mereka yang mempunyai motivasi intrinsik. Apa motivasi intrinsiknya? Mendapatkan ilmu, bukan karena takut dimarah Bu biasa. Satu apa? Kira-kira itu pakaian, makan, kebutuhan dasar tidak? Nah, manusia memenuhi kebutuhan dasarnya melalui makan, pakaian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, nih ya. Ibu Susi, guru wali kelas 2 di SDN 01 sedang bingung menghadapi kelas salah satu muridnya Doni. Kenapa? Doni ini suka minta bekal namanya. Nah, kawan-kawannya ini, ya kawan-kawannya ini ngadu sama Bu Susi, ya kan? Bu Susi bingung macam mana cara mengatasi si Doni tadi. Kira-kira Bapak Ibu ini, jika Bapak Ibu menghadapi situasi kita bantu Bu Susi, nah kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bu Susi membawakan makanan untuk Doni, oke? Terus menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sudah berbuat kesalahan, ya. Tidak seperti murid dalam hukum, anak itu dia bisa melampiaskan dengan cara ketuk meja apa, ya. Jadi ini dia. Jadi bisa menyakiti diri dia sendiri dan atau orang lain. Baik, kita lanjut. Posisi teman. Nah, ini tadi Bapak Ibu bilang posisi teman ya. Posisi teman ini bagus Bapak Ibu. Anak kita dekat dengan kita, anak ramah dengan kita, dia sayang dengan kita. Nanti ibu nak bawa itu aja tak mau ibu lain, ya. Dan bahasa mereka, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selamanya ke kamu. Ya sudah, kali ini ke papa. Ya, nanti ibu bantu bereskan. Misalnya dalam kasus menjadi. Ini bahasa-bahasa guru yang berposisi teman. Baik Bapak Ibu, posisinya positif, tapi masih menimbulkan motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Apa? Kalau nanti ibu tuh yang nyuruh, dia mau. Orang lain, guru lain yang guru piket atau guru lain itu kenapa cuma bersihkan apa? Santai ya kan? Kemudian yang negatifnya apa? Kalau misalnya gurunya tadi masih berkata macam itu, nanti kalau misalnya guru yang menjadi posisi teman tadi tidak begitu, nanti kita malah ibu ini, nah, ya kan? Tadinya sebenarnya tidak macam itu, jadi ketergantungan. Ini sisi negatif. Nah, nih negatif nih. Ya, membantu maka murid akan kecewa apabila suatu saat guru tadi tidak membantu dia, diungkit. Nah, ya tergantung pada guru. Oke, lanjut. Kemudian posisi teman hasilnya merasa senang dan akrab positifnya. Hanya saja, ya merasa mengandalkan guru tersebut. Dan juga lain dari posisi teman hanya berbuat sesuatu bila menyuruh itu gurunya tadi, orang lain ya. Jadi tidak berhasil juga untuk meningkatkan motivasi dia. Nah, ini posisi pemantau. Posisi pemantau ini sebenarnya positif Bapak Ibu ya. Bertanggung jawab atas perilakunya.
Contoh misalnya terlambat 20 menit, ada tugas yang belum selesai karena kita sudah oke kalau macam itu apa nanti yang harus kamu lakukan. Saya tinggal di kelas, Bu, siapkan tugas itu, gitu ya. Nah, jadi oke, kalau begitu Ibu nanti lihat sampai di mana kesiapan kamu. Nah, itu pemantau. Seorang guru memantau dari kesalahan anak yang berbuat salah tadi. Nah, itu juga positif. Nih, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang kita tanyakan dengan dia. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Tapi hasilnya memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi. Guru tidak marah. Tidak marah. Guru tetap dibuat nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi anaknya melanggar hukum. Ya, nah posisi manajer ini, Bapak Ibu, kalau dapat kita di sini, tapi rasa-rasa sama. Berproses Bapak Ibu, yang bisa jadi nanti dari posisi sini kita bisa jadi kadang-kadang nanti kita beralih ke posisi teman dan pemantau. Baik Bapak Ibu, posisi manajer ini ya. Posisi manajer di sini permasalahan atau kasus yang terjadi, guru dan murid sama-sama mencari solusi. Sama-sama mencari solusi, guru menggali pertanyaan potensi diri murid. Bagaimana nih? Apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi masalah kamu? Apa yang kamu lakukan? Keyakinan keras yang mana yang kamu harus taati? Nah, jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau bisa jadi balik ke sini jika waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut tidak diperlukan. Jadi tidak posisi manajer ini memang bagus ya, tapi kadang-kadang kita kembali ke pemantau. Baik ini. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia berbeda, posisi manajer. Jadi kita meminta anak itu untuk manajerkan diri dia sendiri. Diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan mengatur konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama dan kira. Peraturan yang yakinnya sama tak? Tidak sama ya Pak Ibu ya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya internasional. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini salah satu dasar dulu kita harus buat untuk kita menjadi bisa mengatasi sebuah masalah atau kasus anak. Jadi kalau kita tidak ada keyakinan kelas, kita tidak bisa mengatasi kasus anak itu. Dan nanti akan ada langkah-langkah institusi. Nah, baik, lanjut. Nilai kebajikan menekankan pada keinginan seorang lebih memotivasi seorang dari dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, mereka perlu mendengarkan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Lanjut, keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami oleh warga kelas yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga itu berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada PR nanti untuk Bapak Ibu sebagai aksi nyata kita hari ini. Bapak Ibu saya minta untuk membuat keyakinan kelas khusus guru kelas. Oke. Ya. Kalau keyakinan sama kesepakatan kelas Sama ya. Nanti kita akan bahas mana yang belum paham. Nanti saya dan jadi
maksimal. Nanti lah selesai Bapak Ibu tempel, tak perlu langsung cantik-cantik karena kita nanti dia berkelahi dengan Ella, saya dorong. Nah, jadi di sini ada validasi tindakan yang salah, bahwasanya bentuk kesalahan itu manusiawi. Nah, jadi kita kasih anak-anak itu kalau ini mendorong ulang kalau hebat, nah kita menjadi teriak. Jadi kita harus mendekatkan, membuat suatu Kalau cara saya anak itu tunggu lagi. Jadi kita, ya, dan kita kasih validasi tindakan yang salah bahwasanya manusia itu wajar kalau berdosa. Nah, ini bagaimana cara kita memperbaiki dari kesalahan. Inilah sama. Jadi sehingga anak itu tidak merasa dia dihakimi itu sendiri. Nah, kemudian anak apa kira-kira yang kamu bisa lakukan untuk keyakinan yang mana yang kamu langgar ini gitu. Menghormati dan menghargai, menyayangi orang lain dari keyakinan ini ya saya sangat. Makanya dijawabnya menghargai dan menghormati orang lain dulu sebenarnya anak apa kan? Nah ini dilanggarnya kemarin. Jadi kita punya ini bu, kita punya benteng di dalam kelas. Oke, lanjut kasus kedua. Terlambat sehingga ditugaskan oleh guru agama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. Tadi ibu dapat laporan dari agama sehingga untuk pembinaan pelajaran diberikan. Maka Anda Bukan Bu, sehingga saya senang. tahukah kamu tampilan itu suatu kesalahan? Ya Bu. Baik Amanda, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Sekarang kita coba cari solusi bersama ya. Kamu datang ke sekolah pasti ada alasan yang bukan. Ya Bu. Kenapa? Apakah kesalahan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita sudah kira-kira keyakinan kita siapa yang itu sesuai dengan kita? Lalu keyakinan seperti apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat dalam kesalahan? Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Baik, baik. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan belajar dengan saya. Sama-sama. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini kita tidak menyalahkan anak, tapi kita nanya dengan dia tanggung jawabnya mana. Jadi anak tidak merasa dihakimi dan dia juga merasa nyaman bersama kita karena walaupun dia bersalah kita tidak menyalahkan dia, tapi manusiawi jangan